Selamat datang kembali. Kali ini kita akan langsung menyelam ke dalam satu sumber yang sangat provokatif dengan judul CERN LHC, Usaha Membuka Pintu Gerbang Neraka. Judulnya saja sudah bikin penasaran banget. Misi kita hari ini adalah membedah argumen yang dibangun oleh sumber ini. Kita akan telusuri gimana mereka merangkai narasi, dari data teknis mesin yang gila-gilaan sampai ke interpretasi simbol-simbol tersembunyi. Siap-siap, karena kita akan melihat bagaimana fisika modern bisa dihubungkan dengan dewa penghancur kuno dan menara Babel. Mari kita mulai dari yang paling dasar. Seberapa dahsyat sih sebenarnya mesin LHC ini menurut sumber tersebut? Skalanya ini gila banget sih. Sumber ini melukiskannya dengan sangat detail. Bayangin, sebuah terowongan berbentuk donat raksasa sepanjang 27 km. Itu setara dengan mengelilingi sebagian besar Jakarta loh. Dan semua itu terkubur 100 meter lebih di bawah tanah. Oke, 27 km, ukurannya saja sudah luar biasa. Tapi di dalamnya, kondisinya jauh lebih ekstrim lagi kan? Artikel ini bilang di sana ada kontras suhu paling gila di seluruh alam semesta? Tepat. Di satu sisi, LHC adalah tempat terdingin yang kita tahu. Magnet superkonduktornya harus didinginkan sampai minus 271,3 derajat Celcius. Suhu di luar angkasa saja cuma sekitar minus 270. Jadi, ini lebih dingin dari ruang hampa antar bintang. Tunggu sebentar, minus 271 derajat itu hanya selangkah lagi dari nol mutlak ya. Titik terdingin yang secara teoretis mungkin ada. Kenapa harus sampai sedingin itu? Apa fungsinya? Pertanyaan bagus. Gini, itu karena untuk menciptakan medan magnet yang super kuat buat membengkokkan jalur partikel, mereka butuh material yang disebut superkonduktor. Dan material ini baru bisa bekerja tanpa hambatan listrik sama sekali di suhu yang sangat-sangat dingin itu. Nah, ironisnya, saat partikel-partikel itu akhirnya bertabrakan, tabrakan itu menciptakan titik terpanas di galaksi kita. Suhunya bisa mencapai 5,5 triliun derajat Celcius. Si Mermin memberikan perbandingan, itu 100.000 kali lebih panas dari inti matahari kita. Sulit ngebayangin ada satu mesin yang bisa jadi tempat terdingin sekaligus terpanas. Dan semuanya untuk menabrakkan partikel super kecil dengan kecepatan super tinggi. Tepat. Partikel proton di dalamnya itu melesat sampai 99,999% kecepatan cahaya. Saking cepatnya, dalam 1 detik, satu proton bisa mengelilingi sirkuit 27 km itu sebanyak 11.245 kali. 11.000 kali? Dalam 1 detik? Betul. Dan agar mereka nggak nabrak dinding, dibutuhkan medan magnet 100.000 kali lebih kuat dari medan magnet bumi kita. Semua ini terjadi di dalam pipa yang ruangnya lebih vakum daripada ruang angkasa di sekitar bulan. Oke, jadi kita punya mesin terbesar, tercepat, terpanas, terdingin, dan paling vakum. Secara resmi, tujuan mereka membangun semua ini untuk apa? Artikelnya menyinggung soal partikel Tuhan? Ya, tujuan ilmiah resminya adalah mencari Higgs boson yang sering dijuluki partikel Tuhan karena perannya yang fundamental. Sederhananya, partikel inilah yang dipercaya memberi massa pada partikel-partikel lain. Tanpa partikel ini, alam semesta nggak akan terbentuk seperti yang kita kenal. Dan mereka berhasil menemukannya di tahun 2012. Selain itu, tujuannya ya menciptakan kembali kondisi sepersekian detik setelah Big Bang. Penulis artikel ini menggarisbawahi satu hal penting. Para ilmuwan sendiri mengakui kalau kita baru paham sekitar 4% dari isi alam semesta. Sisanya adalah misteri besar yang disebut materi gelap dan energi gelap. Sampai di sini, semuanya terdengar seperti proyek sains yang sangat ambisius dan ya wajar ya. Tapi sumber yang Anda bagikan ini kemudian melontarkan pertanyaan besar. Benarkah hanya itu tujuannya? Disinilah ceritanya berbelok tajam ke arah yang sama sekali berbeda. Persis. Menurut sumber ini, tujuan sebenarnya jauh lebih radikal. Penulisnya mengklaim bahwa tujuan utama CERN adalah membuka sebuah portal, sebuah Stargate, atau gerbang bintang ke dimensi lain. Mereka bahkan menyebutkan kekhawatiran dari beberapa kalangan bahwa eksperimen ini bisa menciptakan lubang hitam mikroskopis. Walaupun kecil, gravitasinya bisa jadi tidak stabil dan secara teoretis, berpotensi menelan bumi. Itu klaim yang sangat berat. Biasanya ini kan bahan untuk film fiksi ilmiah ya. Apakah sumber ini punya dasar untuk argumen segila itu? Mungkin kutipan atau semacamnya? Nah, di sini bagian yang paling bikin merinding. Sumber ini nggak asal bicara. Mereka menyoroti kutipan dari orang dalam CERN sendiri,
Yang paling menonjol itu dari Sergio Bertolucci. Dia waktu itu menjabat sebagai Direktur Riset dan Komputasi Ilmiah CERN. Dia dikutip mengatakan, sesuatu dapat masuk melintasi pintu dimensi di LHC, dan dari pintu ini mungkin akan datang sesuatu, atau kita bisa mengirimkan sesuatu melaluinya. Tunggu dulu, itu yang bicara direktur risetnya sendiri, bukan blogger teori konspirasi tapi pejabat resmi CERN. Itu pernyataan yang luar biasa liar untuk ukuran seorang ilmuwan. Bagaimana tanggapan internal lain yang disorot di artikel itu? Penulis artikel ini menindaklanjuti dengan kisah seorang ilmuwan LHC lain, Dr. Mike Lamont. Ketika ditanya soal pernyataan Bertolucci tadi, Lamont kabarnya nggak membantah mentah-mentah. Sebaliknya, dia malah merekomendasikan sebuah buku berjudul Warped Passages, karya fisikawan Lisa Randall. Ternyata, buku itu secara serius membahas teori tentang dimensi-dimensi ekstra dan kemungkinan adanya entitas dari dimensi lain yang bisa berinteraksi dengan dunia kita. Jadi, alih-alih meredam spekulasi, dia justru seolah menunjuk ke arah literatur yang mengeksplorasi ide-ide tersebut lebih jauh. Oke, jadi dari mesin super canggih, kita bergeser ke kemungkinan membuka portal dimensi yang diperkuat oleh pernyataan orang dalam. Dan sekarang sumber ini mulai menghubungkan titik-titik yang lebih jauh, lagi masuk ke ranah simbolisme. Ini bagian di mana fisika bertemu mitologi kuno. Betul. Penulisnya memulai dari hal yang paling mendasar. Lokasi CERN itu sendiri. Kompleks ini dibangun di sebuah kota kecil bernama Saint-Genès-Pouilly. Menurut penelusuran di artikel ini, nama kota itu pada zaman Romawi kuno adalah Apuliacum. Dan Apuliacum konon adalah lokasi sebuah kuil yang didedikasikan untuk dewa Apollyon. Apollyon, nama itu rasanya nggak asing. Dan konotasinya cukup gelap kan? Sangat gelap. Dalam kitab Wahyu di Perjanjian Baru Alkitab, Apollyon adalah nama Yunani untuk malaikat jurang maut. Namanya secara harfiah berarti sang penghancur. Jadi argumen yang dibangun adalah mesin paling kuat di dunia yang berpotensi menciptakan kehancuran secara kebetulan dibangun di atas tanah yang sejak zaman kuno sudah didedikasikan untuk entitas bernama sang penghancur. Koneksi yang cukup membuat bulu kuduk berdiri sih. Dan ini baru permulaan. Ada simbol lain yang sangat mencolok di depan markas CERN. Ya, sebuah patung Dewa Shiva dari India setinggi 2 meter. Dalam mitologi Hindu, Shiva adalah salah satu dari 3 dewa utama, dan perannya adalah sebagai dewa penghancur. Patung itu menggambarkan Shiva sedang melakukan Nataraja, tarian kosmis yang menciptakan sekaligus menghancurkan alam semesta dalam siklus abadi. Pertanyaan yang diajukan artikel itu, dari sekian banyak simbol ilmu pengetahuan, kenapa harus patung dewa penghancur yang dipajang di depan? Dari lokasi kuno ke patung dewa. Lalu, argumennya masuk ke ranah yang lebih modern, logo perusahaan dan numerologi. Mereka melihat angka 666. Ada 2 koneksi yang mereka buat di sini. Pertama, logo CERN. Kalau diperhatikan, desainnya terdiri dari beberapa bentuk seperti angka 6 yang saling mengunci. Penulis artikel ini berpendapat bahwa secara visual, logo itu sengaja dirancang agar menyerupai 3 angka 6 yang tersembunyi. Dan yang kedua, ini yang lebih rumit, terkait dengan penemuan CERN yang paling kita pakai sehari-hari, World Wide Web. Benar, WWW diciptakan di CERN untuk membantu para ilmuwan berbagi data. Nah, artikel ini menghubungkannya dengan gematria, atau sistem numerologi Ibrani. Dalam bahasa Ibrani, huruf untuk W adalah Vav, dan setiap huruf punya nilai angka. Nilai angka untuk Vav adalah 6. Jadi singkatan WWW bisa dibaca sebagai Vav, 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 yang secara numerik bisa diartikan sebagai 666. Oke, jujur aja yang ini kedengarannya agak cocok logi ya. Tapi sebagai sebuah teori, cara mereka menghubungkan titik-titiknya memang sangat kreatif. Dan ternyata polanya tidak berhenti di situ. Nama CERN dan proyeknya pun ikut dibedah. Betul sekali. Sumber ini bahkan berspekulasi kalau nama CERN bisa jadi adalah singkatan tersembunyi untuk Cernunnos, dewa bertanduk dari mitologi Keltik kuno yang dipercaya sebagai penguasa dunia bawah atau alam kematian. Sebuah korelasi yang menarik, mengingat LHC sendiri dibangun jauh di bawah tanah. Puncaknya, ada nama proyek yang sangat provokatif. CERN pernah punya eksperimen mencari dark matter menggunakan teleskop antena yang secara resmi diberi nama Satan.
Itu singkatan dari Solar Axion Telescopic Antenna. Jadi ini polanya jelas ya. Sumber ini bukan cuma nemuin satu kebetulan, tapi mereka mengklaim ada konsistensi simbol penghancur atau dunia bawah dari berbagai budaya. Yunani, Hindu, Kristen, Celtic, semua seolah berkumpul di satu titik di Swiss. Itu inti argumen simbolis mereka kan? Fondasi teknis dan simbolis ini terbangun. Artikel ini menarik garis lurus dari proyek supermodern ini ke salah satu cerita tertua umat manusia tentang ambisi dan keangkuhan, Menara Babel. Wah, ini lompatan yang sangat jauh. Bagaimana mereka menghubungkan akselerator partikel dengan menara kuno di Mesopotamia? Mereka menyamakannya. Menurut sumber ini, upaya CERN membuka dimensi lain adalah versi modern dari ambisi Nimrod di Babel. Nimrod kan ingin mendirikan menara dengan puncak sampai ke surga, atau Shamaim dalam bahasa Ibrani. Artikel ini mengutip teks kuno non-kanonik Kitab Yashar yang menyebut tujuan Nimrod bukan sekedar mencapai surga, tapi untuk berperang melawan Tuhan. Artikel ini juga menyoroti sesuatu yang sangat spesifik tentang Nimrod. Bukan sekedar tentang menaranya, tapi tentang siapa dia sebenarnya. Ya, dan ini poin yang sangat krusial dalam argumen mereka. Artikel ini merujuk pada Septuaginta. Sekedar konteks, Septuaginta itu terjemahan Alkitab Ibrani ke bahasa Yunani yang dibuat ratusan tahun sebelum Masehi. Dalam terjemahan kuno itu, Kejadian 10:8 tidak menyebut Nimrod menjadi seorang yang perkasa, tapi mulai berubah menjadi seorang raksasa, Gibor. Penulisnya menafsirkan kata Ibrani shalal memulai di sini sebagai mencemari diri sendiri. Jadi, narasinya adalah Nimrod secara sadar mencemari garis keturunannya, kemungkinan untuk menjadi seorang Nefilim. Sekadar pengingat buat kita semua, Nefilim ini kan dalam cerita-cerita kuno dianggap sebagai keturunan hibrida antara malaikat yang jatuh dan manusia. Sering digambarkan sebagai raksasa atau makhluk dengan pengetahuan super kan? Tepat. Jadi idenya adalah Nimrod menjadi hibrida untuk mendapatkan pengetahuan terlarang, yang kemudian memungkinkannya menemukan lokasi pintu gerbang para dewa, yaitu Babel. Argumennya, untuk membuka gerbang antar dimensi, nggak cukup hanya dengan teknologi, tapi juga butuh transformasi biologis atau spiritual, gitu. Ini menghubungkan teknologi dengan natur supernatural. Dan ini membawa kita langsung ke judul artikel itu. Kitab Henoch. Benar sekali. Kitab Henoch, teks kuno lain yang nggak masuk dalam kanon Alkitab pada umumnya, secara detail menceritakan kisah 200 malaikat yang jatuh ini. Di sana disebutkan bahwa mereka dan keturunannya dipenjara di dalam perut bumi selama 70 generasi sebagai hukuman. Nah, sumber ini lalu melakukan perhitungan sederhana. Jika satu generasi dianggap 70 tahun, maka 70 generasi adalah 4900 tahun. Menurut perhitungan penulisnya, periode 4900 tahun itu akan berakhir di zaman modern kita ini. Dan eksperimen CERN yang letaknya jauh di bawah tanah, Dianggap sebagai upaya, disadari atau tidak, untuk membobol penjara kuno itu dan melepaskan entitas-entitas ini kembali ke dunia. Artikel ini sampai mengutip seorang peneliti bernama Steve Quayle yang memperingatkan bahwa para ilmuwan di CERN akan menemukan lebih dari apa yang mereka inginkan, dan bisa jadi akan melepaskan makhluk-makhluk intradimensi yang pernah menghuni bumi di masa lalu. jadi narasinya berevolusi dari sekedar membuka pintu menjadi upaya melepaskan sesuatu yang telah lama terkurung. Pertanyaannya, apakah ada fenomena fisik nyata di dunia kita yang oleh sumber ini dihubungkan langsung dengan aktivitas CERN? Mereka menyajikan beberapa hal yang disebut sebagai bukti. Salah satunya adalah fenomena cuaca aneh. Penulisnya menunjuk pada foto-foto dan video dari tanggal 24 Juni 2016 yang menunjukkan formasi awan yang sangat gak wajar, seperti pusaran energi raksasa tepat di atas lokasi CERN di Jenewa. Apakah ada sesuatu yang khusus terjadi di CERN pada tanggal itu? Nah, ini dia kebetulan lainnya. Menurut artikel tersebut, tanggal itu bertepatan dengan hari pertama eksperimen baru CERN dijalankan. Dan nama resmi dari eksperimen itu adalah Awake, yang dalam bahasa Inggris berarti bangkit atau kebangkitan. Pemilihan nama yang sangat-sangat menarik dalam konteks narasi yang sedang mereka bangun. Ada lagi klaim lain yang lebih besar. Ada. Artikel ini mengklaim bahwa ada korelasi antara saat LHC dioperasikan dengan kekuatan penuh dan gangguan pada medan magnet bumi.
Mereka berargumen bahwa setiap kali mesin itu dinyalakan, medan magnet planet kita melemah sesaat. Dan pelemahan inilah yang kemudian mereka kaitkan dengan peningkatan frekuensi gempa bumi dan anomali cuaca di berbagai belahan dunia. Dan tentu saja narasi seperti ini tidak akan lengkap tanpa ramalan kuno untuk membungkus semuanya. Tentu. Sumber ini menutup argumennya dengan mengutip ramalan dari Nostradamus, peramal Prancis abad ke-16 yang terkenal itu. Salah satu ramalannya secara spesifik menyebut Geneva, lokasi CERN. Ramalan itu berbunyi, Saturnus akan berubah dari emas menjadi besi, yang oleh penulis artikel ditafsirkan sebagai metafora untuk alkimia modern atau fisika partikel. Ramalan itu kemudian diakhiri dengan peringatan akan datangnya kehancuran besar dari tempat itu. Jadi, setelah kita membedah semua lapisannya, apa yang bisa kita ambil dari sini? Sumber yang Anda bagikan ini menyajikan sebuah pandangan yang sangat kompleks. Ini jelas bukan sekedar teori konspirasi biasa yang asal-asalan. Sama sekali bukan. Ini adalah sebuah narasi utuh yang dibangun dengan sangat teliti. Melapisi proyek sains paling canggih di planet ini dengan mitologi kuno, simbolisme tersembunyi, dan nubuat eskatologis. Yang menarik adalah bagaimana artikel ini mampu menghubungkan fisika kuantum dengan kitab Wahyu, Big Bang dengan Menara Babel. Ini seolah menunjukkan bagaimana proyek raksasa manusia yang mendorong batas pengetahuan selalu bisa dilihat melalui lensa mitos-mitos tertua kita tentang penciptaan, keangkuhan, dan kehancuran. Pada akhirnya, sumber ini meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan yang sangat mendasar. Ketika manusia menciptakan sesuatu yang kekuatannya begitu besar hingga mendekati kekuatan penciptaan alam semesta, apakah kita secara tak terhindarkan akan selalu memproyeksikan dewa dan iblis kuno kita ke dalamnya? Apakah simbol-simbol ini, Apollyon, Shiva, 666, memang sengaja diletakkan di sana sebagai bagian dari sebuah agenda tersembunyi? Atau apakah itu semua hanyalah pikiran kita yang secara alami berusaha mencari pola dan memproyeksikan ketakutan serta harapan tertua kita pada hal-hal maha besar yang belum sepenuhnya kita pahami? Sesuatu untuk Anda renungkan.